Next to coin. Baik Bapak Ibu, sambil kita menikmati apa yang perlu dinikmati, kita lanjutkan. Kita tinggal satu materi, diskusi administrasi pembelajaran. Dalam hal ini akan langsung dibantu oleh Bapak Ketua FGMB PAI tingkat SMA Kabupaten Lombok Timur, pada Bapak Asmuni MPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sebelum diskusi lebih lanjut, yang sampaikan sedikit mengenai sosialisasi pemikiran pendidikan KHD ya, yang dihajar dari Utara. Sedikit saja Majelis Suro. Oke. Ya, minta Ustaz Bukran untuk mendokumentasi karena harus dilaporkan. Siap. Siap. Ya, terkait administrasi insya Allah nanti kita diskusikan dan tidak berbicara teknis atau kita menyusun. Jika videonya belum saya hapus. Ya, baik Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar saja. Salah satu materi yang diberikan dalam pendidikan guru penggerak itu adalah bagaimana kita mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perlu sebagai refleksi bagi kita, di dunia pendidikan terbaik, program pendidikan terbaik itu ternyata di negara Finlandia. Negara Finlandia di Eropa Timur sana. Setelah diselidiki mengapa? Karena pola pendidikannya, pemikiran pendidikannya itu mengadopsi pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara. Dulu tahun 60-an dia itu pendidikannya sangat rendah. Kemudian mulai tahun 2000-an ternyata dia menemukan pola yang tepat. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang diadopsi, diam-diam diterapkan. Maka sampai sekarang mengalahkan Amerika Serikat yang kita kenal sangat maju dan negara-negara maju lainnya, itu pola pendidikannya terbaik di dunia. Itu negara Finlandia di Eropa Timur. Di dalam pemikiran HD saya ringkas saja. Beliau menekankan kepada kita pendidik, pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya, pada siswa. Saya kira ini sudah kita ketahui bersama. Ketika kita menerapkan salah satu misalnya pola pembelajaran, strategi pembelajaran, maka kita akan menerapkan sintak-sintak
Berarti sudah, kalau menerapkan sintak itu berarti sudah kita mengarah seperti yang disampaikan tadi. Sudah pasti 5M kalau ada sintak model pembelajaran. Sudah pasti 5M, kemudian mengarah kepada 4C, pembelajaran abad 421. dan sudah otomatis juga pembelajarannya HOTS. Jadi bukan hanya penilaiannya atau indikatornya HOTS, tapi pembelajarannya juga HOTS. Itu kalau kita menerapkan model pembelajaran yang memiliki sintak. Maka agar berpusat pada siswa, maka disarankan kita menerapkan salah satu dari sekian model pembelajaran. Ya, kemudian pendidikan yang memerdekakan. Ini kan yang sering kita dengar, gitu. Ternyata ini adalah salah satu pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan kemampuannya. Itu sebabnya ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran KD, kodrat alam, kodrat zaman. Inilah yang diadopsi oleh salah satu negara, Finlandia. Jadi mereka memperhatikan kondisi lokal, alam, kemajuan dan lain sebagainya. Kemajuan yang ada pada peserta didik. Ya, kemudian pendidikan budi pekerti. Ini yang ada di tengah-tengah, yang warna hijau, pendidikan budi pekerti. Ya, bentar. Warna hijau belum kelihatan. Masih biru dia. Busuk. Ya, pendidikan yang memerdekakan, memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada anak. Tentu pengertiannya kebebasan bukan bebas-bebasnya ya. Masih ada tuntunan, masih ada kita menuntun anak. Ya, kemudian saya lanjut di sini pendidikan budi pekerti. Jadi KHD sudah memikirkan pendidikan akhlak. Ya, KHD sudah memikirkan pendidikan akhlak. Ternyata jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu beliau adalah seorang Muslim yang taat. Kita baca sekilas mengenai biografi beliau, maka sudah tentu memikirkan bagaimana anak itu berkarakter. Jangan hanya memiliki kemampuan dari sisi intelijensi, dari segi otaknya, pemikirannya, tetapi juga dari segi hatinya. Ada olah hati. Saya kira kalau ini kita sepakat bahwa apalagi tugas kita adalah yang utama bagaimana anak itu berkarakter ya, memiliki karakter yang baik kaitan dengan bagaimana mereka menghadapi masa yang akan datang. Sebab apalagi di SMA sudah banyak anak kita yang pintar, tetapi karakternya masih jauh dari harapan kita. Tetapi umumnya kalau anaknya pintar, biasanya karakternya baik. Umumnya ini yang kita temukan pengalaman kita masing-masing. Yang jadi perhatian kita ini sudah biasa-biasa, tapi juga kadang akhlaknya tidak baik. Ya, kemudian trilogi pendidikan KHD, Hikmadia, Mangun, Karso. Nah ini kalau saya inilah yang paling saya kenal dari sekian pemikiran KHD sejak SMP mungkin ya, karena ini yang disebutkan oleh guru. Ini yang 3 poin inilah yang paling saya kenal. Kalau yang lain-lainnya nggak kenal hingga sampai perguruan tinggi. Bahkan di perguruan tinggi juga tidak pernah disampaikan materi seperti ini di pendidikan. Ya. Ternyata informasi lebih luas mengenai masalah pemikiran KHD ini ada di kurikulum yang sekarang. Informasinya yang lebih luas, meskipun substansinya juga sudah sering dilaksanakan. Ini di depan memberi teladan ya, berdiri menjadi teladan bagi siswanya atau teman minum. Ledek itu langsung ya, kemudian
Ingarso Sumtulodo, sekali lagi ini pendidik memberi teladan bagi peserta didiknya. Kemudian yang sering ini Tunburi Handayani. Nah ini yang paling populer. Nah, sudah ada di logo Kemdikbud yang merupakan hasil olah hati, olah pikir dari Ki Hajar Dewantara. Ini pendidik memberi dorongan bagi peserta didik setelah mereka nanti kaitannya dengan bagaimana untuk bisa menemukan impiannya, mencapai cita-citanya. Jadi itu tugas kita kaitan dengan ini, menerapkan Ingarso Sumtulodo, Imania Mangarso dan Tunburi Handayani. Itu saya kira poin penting kaitan dengan pemikiran KHD. Nah, bagi teman-teman yang sudah masuk kurikulum penggerak, saya kira ini di bagian awal ya, bagian awal di materi ketika IHT dulu diberikan. Karena ini langkah awal untuk bagaimana kurikulum ini ingin sekali menerapkan pemikiran KHD. Di seluruh negara lain yang lebih dahulu menerapkan secara utuh sehingga mereka mendapatkan kemampuan pola pendidikan yang terbaik di negara Finlandia. Mungkin ada satu saja sebagai kelengkapan dokumentasi, silakan. Mohon berdiri. Mek. Kita ingin nanya juga dalam pendidikan sekarang 2013 bahwa pendidikan pada siswa sebagai subjek pendidikan dulu kan sebagai tersier, jadi berubah dia. Yang kita tanyakan dalam kita mengajar itu siswa nggak boleh kita membingungkan yang isi tidak boleh apa? Di dalam agama Islam adanya hal yang membingungkan di pelajaran ekonomi. Gurunya menyarankan siswanya untuk meminjam uang di bank. Kemudian masuk lagi pelajaran agama. Ini hal yang membingungkan untuk siswa. Bagaimana kalau tanggapan bahwa siswa itu sebagai subjek pendidikan dan segala-galanya siswa, bagaimana ke depannya, guru yang melihatnya, bagaimana saya pandang. Ya, baik, terima kasih. Ini Kontradiksi di lapangan gitu. Ya. Kalau secara ekonomi kan mereka menjelaskan kaitan dengan sistem ekonomi saja, perbankan. Jadi mereka tidak melihat hukumnya, apalagi kan kiblatnya nggak bisa ke barat kan, kapitalis ya kiblatnya. Kalau ekonomi yang umum ya, kita tidak berbicara ekonomi syariah ini, mungkin maksudnya ekonomi umum ya, guru ekonomi. Itu mungkin yang yang disampaikan oleh teman-teman guru ekonomi. Tetapi kalau dari sisi penerapan, maka tugas kita lah sebagai guru agama ketika ini berkaitan dengan hukumnya, bahwa meskipun ini terjadi di Lampia, tetapi menurut mayoritas ulama yang saya tahu itu riba kaitan dengan meminjam yang ada kembalian lebihnya itu adalah termasuk riba ya, termasuk riba yang diharamkan oleh agama menurut mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat sebagian kecil, tapi yang saya tahu karena mereka beralasan darurat dari sisi kenegaraan. Apakah di sana betul-betul darurat, ataukah dipandang dari sisi agama, ataukah betul darurat yang lainnya? Maka kita sampaikanlah kepada anak, menurut saya yang kuat itu adalah tidak usah diterapkan. Hukumnya adalah haram. Ya, saya kira begitu. Singkat. Mungkin itu aja mungkin. Ini sekedar sosialisasi. Oke, terakhir dah. Ada semacam akan dikatakan sebagai student center, ya kan? student oriented. Siswa sebagai pusat.
Kemudian kita teruskan bahwa siswa itu boleh menolak jika kita bahasnya suatu materi. Supaya ini tidak kemudian mengarahkan kepada siswa Indonesia School ya. Nanti apa nanti dua kata yang yang begitu tarik dan tidak setuju sekali. Jika siswa menjadi Ya, mohon di belakang Bapak Ibu. Di Bapak yang ya. Mohon Ustaz dengarkan. Bisa jadi kita akan dibangun guru agama ini melihat ada sistem guru penggerak ini sehingga nanti kalau nanti siswa yang menjadi center atau pusat pembelajaran, kemudian mereka dibebaskan memilih mau ikut apa tidak pada tidak dalam membahas masalah dia tidak siap, dia dibebaskan ini di sisi penggerak ini menolak. Ini akan jadinya nanti kalau Indonesia ini kalau kemudian kami terus ini sisi penggerak ini Pak. Gih, sampun gih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, siswa yang merdeka maksudnya itu adalah kita ketika kita melaksanakan pembelajaran memperhatikan kondisi yang ada pada anak, lingkungannya. Nah, lingkungannya yang gampang aja RPP kita kan misalnya di handle oleh GP. Maka kalau tidak pas digunakan maka silakan disesuaikan sesuai dengan lingkungan masing-masing. Kemudian yang kedua memperhatikan ini terutama yang sulit kita intelijensinya itu kan yang sulit kita terapkan ya, melihat pengaruhnya ke sana. Ya kadang-kadang kita meratakan model pembelajaran kita, sistem pembelajaran kita, sehingga yang pintar cepat tangkapannya, yang kurang semakin tidak mengerti. Itulah yang mau kita akomodir supaya semuanya bisa berjalan. Yang kurang dari sisi intelijensi berjalan, yang baik semakin berkembang. Tidak maksudnya memberikan kebebasan seperti tadi. Sepanjang yang saya tahu, misalnya anak tidak mau belajar ini, kemudian kita bebaskan. Sepanjang yang saya tahu tidak ada. Atau Tentu barangkali kita akomodir, tanya, cross check mengapa tidak mau. Jangan ditinggalkan anak Jangan atau barangkali terus kita telusuri mengapa tidak mau. Ya sepanjang saya tahu tidak ada aturan tertulis seperti itu. Jadi itu bukan pengertian pendidikan yang merdeka. Dan kira tidak begitu. Di pola pendidikan guru penggerak itu tidak menyentuh kurikulum ya, tidak menyentuh teknis kurikulum. Yang ada adalah kita diubah mindsetnya. Jadi secara umum saja, filosofinya saja. Kurikulum seperti besok itu seperti ini. Jadi tidak menyentuh kepada teknis. PAI berapa jam, pelajarannya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, tidak menyentuh ke sana. Hanya kita bagaimana mengubah mindset dulu yang dilaksanakan selama 9 bulan. Yang ini baru 2 bulan masih berjalan, akan berjalan 7 bulan lagi. Itu ternyata cukup panjang, lumayan dengan tugas-tugas yang lain. Itu hanya mengubah mindset saja yang saya tahu. Tidak, saya tanya juga yang alumni yang kata satu itu memang tidak menyentuh pada teknis bagaimana kurikulum, mindsetnya saja. Ketika nanti kita mau membahas masalah bab sholat, kemudian ada yang nanti menolak kalau sampai ikut, jadi kita tak boleh memaksa. atau barangkali begini Mami, yang dimaksud di sana adalah yang lainan agama. Oh yang jelas itu Yang berlainan agama boleh Ya nolak. kalau ada kita tunggu secara tertulisnya saja, regulasinya yang ada. Kalau wacana banyak sekali yang seperti itu. Ya, Pak. Kita tunggu regulasi.
Regulasinya apa saja. Bukan begitu, mungkin maksudnya belum dulu sedikit. Ya. Ya. Dalam hal Udah mungkin cukup ya. Oh iya. Nah, cukup aja. Kerjakan yang selesai. Boleh kalau pendapat. Jadi dalam pendapat Soalnya nanti kalau ini dipandang perlu nanti biasa. ribut ya. Baik, baik, baik. Cukup ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya kira sudah dijelaskan tadi. Jadi intinya kita sebagai guru tidak perlu kita hadap-hadapkan begitu ya. Tidak perlu kita hadap-hadapkan antara guru agama dengan guru ekonomi maupun antara bagaimana atau salah penafsiran tentang Merdeka Belajar mungkin tidak perlu kita hadapkan ya. Jadi cuma di kurikulum ini yaitu kita merubah mindset. Artinya guru itu sebenarnya diberikan kemudahan, tidak kita fokus dari guru saja ke siswa dan berikan kemudahan. Mungkin itu maksudnya Merdeka Belajar. Kemudian di kaitannya dengan perbankan, saya kira kan nanti tugas guru agama itu nanti perbankan itu diarahkan ke sistem syariah. Nah, jadi tidak ada masalah sebenarnya, ya tidak ada masalah. Jadi tidak diharapkan cari titik temunya, nah itu yang terbaik. Baik, kita lanjutkan mungkin. Oke, baik. Mengenai diskusi kaitan dengan perangkat pembelajaran, tidak bang syariah. nanti dipandu oleh Ustaz Zainul ya. Yang ada sebentar ini di luar, sebentar saja menunggu dari tadi. Begini, untuk menyiasati kaitan dengan agar lebih optimal, maksimal kaitan dengan kita mengadakan perangkat pembelajaran, beberapa hal sudah kita lakukan ya. Misalnya menunjuk tim di kelas 10, di kelas 11, kelas 12. Masih saja kekurangannya, misalnya sulit betul-betul mantap lah ketika kita mengadakan pertemuan. Kadang juga tidak jadi pertemuan, sehingga ketika dikumpulkan pembelajaran itu, perangkat itu dari teman-teman masih belum maksimal. Juga secara biasa kita meminta teman memberikan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian kita kumpulkan dan bisa menjadi bagian dari perangkat pembelajaran yang di-handle oleh MGMP. Barulah kemudian kita berikan. Itu pun memberikannya kebanyakan secara japri dari teman-teman dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang kita mencoba untuk memberikannya atau mendapatkannya dari teman-teman, kemudian digunakan, cukup di download melalui blog yang ada. Cuma kadang kendalanya itu aja, ketika ada tim atau teman-teman yang kita minta untuk memberikan draftnya, kemudian kita finalisasi. Jadi proses memfinalisasi ini yang menjadi kendala sehingga menjadi hasil atau produk yang baiklah untuk digunakan oleh teman-teman. Jadi ketika itu tidak berjalan, maka kita upload di blog itu apa adanya. Jadi kendalanya ya seperti itu. Jadi teman-teman yang kita minta untuk memberikan draftnya itu kadang belum bisa, kadang ya ada juga yang pas, yang tepat, ada juga yang belum bisa sampai batas waktu yang telah kita tentukan. Ini sudah lama terjadi. Nah, pada kesempatan ini kita diskusi apa langkah terbaik setidaknya ya sebelum masuk di semester genap atau ganjil itu. Administrasi pembelajaran sudah terupload di blog, tinggal digunakan, didownload, dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi yang prosesnya ini kita masih mengalami kesulitan. Proses untuk menyiapkan draftnya, kemudian proses untuk memfinalisasinya
Itu yang kadang kita kesulitan. Apakah perlu misalnya ada teman-teman yang berpikir mengusul teman-teman yang dipercayakan misalnya jadi tim itu mungkin perlu sekedar penyunting dan dalam tanda kutip dan lain sebagainya ataukah bagaimana? Coba kita mohon mungkin ada saran, ada masukan yang efektif lah, yang pas kira-kira kita mungkin bisa terapkan sehingga perangkat pembelajaran yang kita adakan hampir di setiap semester ini atau paling lama sekali setahun itu adalah dia bisa selesai sebelum masuk semester, bahkan semester ganjil atau semester genap. Jadi kalau yang gampang untuk mendapatkannya tinggal di upload di blog, kemudian di download. Itu saya kira yang efektif daripada meminta di teman-teman tertentu atau meminta di ketua MGFD. Saya merasa kesulitan kalau meminta langsung di ketua MGFD akhir ini. Kesulitannya di mana? Mungkin kalau saya di depan laptop ada WA masuk, mohon di Japri perangkat ya, mungkin bisa. Tetapi ketika di jalan, ketika di mana kemudian tidak ada di laptop file itu atau di HP file itu, makanya kita bilang nanti kadang-kadang kelolosan, lupa. Akhirnya berkali-kali teman minta. Akhirnya kita berpikir, oh kalau begitu kita harus buat media agar teman-teman gampang memperolehnya. Itu melalui blog yang sudah kita buat. Dan yang sekarang itu sudah masuk baru kelas 12, akan di-upload. Kemudian kelas 10 yang sekolah penggerak sudah ada, masih modul 1-nya. Tinggal kita tunggu dari teman-teman modul 2, 3, 4, 5. Ada 5 bab, berarti ada 5 modul untuk yang kurikulum sekolah penggerak. Yang kelas 10 ke 13, 11 itu masih kita menunggu. Ya, masih menunggu atau dalam tanda kutip juga mencari. Nah itu mohon sekali lagi ada mungkin usulan yang pas yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Mungkin dihadap dulu ya, yang keluar aja sebentar nanti dia balik. Kan kita selesai sampai azan lah ya. Silakan dia. Satu lagi Pak Ketua tentang pemetaan materi itu, mungkin perlu ada kesepakatan kita. Karena saya ingat saya dulu pernah kita bahas di SMA Hamzah SMA Umari dulu. Kalau kita melihat ke silabus di sana masih tetap yang di struktur itu materi Al-Quran yang pertama. Sedangkan kita pernah sepakat dulu yang paling utama dari segala aspek PAI itu yang pertama keimanan, karena ini mendasari atau akidah. Itu yang mendasari semua aspek materi di pelajaran PAI itu sendiri. Nah, sedangkan yang di LKS dan di buku saya lihat strukturnya itu memang sudah sesuai dengan prinsip pikiran kita berbeda, tidak. Tapi kalau kita lihat lagi di silabus yang pertama tetap adalah materi Al-Quran, sehingga teman-teman yang bingung harus mulai dari mana. Sedangkan kita ketika membuat soal, ada teman yang sudah membahas materi Al-Quran, ada teman yang sudah membahas materi akidah, dan ketemu jadinya. Mungkin kita perlu memformulasikan supaya materi yang kita sampaikan itu sama-sama mulainya dari mana, selesainya di mana. Karena kalau kita lihat di buku, kalau akidah pertama itu materi Al-Quran itu jauh di terakhir. Yang menurut saya materi Al-Quran itu juga penting ditaruh di, kalau bisa setelah materi akidah, kalau tidak yang pertama gitu. Nah ini perlu kita sepakati sehingga nanti perlu diformulasikan ketika menyampaikan itu sama semuanya gitu. Nah ini mungkin kebijakan dari ketua atau sekjen nanti yang mana yang harus kita bahas duluan. Terima kasih. Baik Pak Sas. Memang saya masih ingat pada saat kita penyusunan buku paket saat itu dulu, kebetulan yang mewakili RTB saat itu. Jadi memang pada saat itu sebenarnya yang usulkan dulu pada saat kita di SMA Al-Umari Kelayu pada saat itu. Karena pada saat kita penyusunan buku ajar pada saat itu harus didasari oleh keimanan, katanya di sana. Petunjuk dari sana. Jadi berdasarkan kita berawal dari materi keimanan. Karena bagaimana kita membaca Al-Quran kalau belum keimanan. Nah,
Cuma pada saat kita mulai dari segi dari aspek keimanan, ternyata pada saat itu Sudah ini. soal pada saat itu ya, pada saat itu soal BIM itu masih kita RYP yang khusus pada saat itu. Ternyata soal-soal itu dimulai dari materi Al-Quran pada saat itu, sehingga siswa kami di SMA Negeri 1 Mas Bage tertinggal dia, karena dia mulai dari SMA Mas Bage itu mulai dari keimanan sesuai dengan petunjuk yang ada dari direktorat pada saat itu ya, dari dirjen pada saat itu. Ternyata pada saat kita di sini di lapangan, ternyata soal-soal itu malah mulai dari Al-Quran. Nah, ini kendala kita, sehingga pada saat itu ya kami dari SMA Mas Bage kembali lagi dari materi Al-Quran pada saat itu, karena pada saat itu yang rugi justru anak didik kita ya, justru anak didik kita. Tapi untuk saat ini mungkin jalan terbaiknya sambil kita membenahi pemetaan ya, karena pemetaan ini pun berdasarkan kurikulum yang sudah dipetakan di K13 itu, juga di susunan KG-nya itu mulai dari Al-Quran di sana, mulai dari aspek Al-Quran. Jadi pemetaan ini pun tidak bisa kita salahkan, karena itu berdasarkan kurikulum yang sudah ada di kurikulum 2013, karena mulai dari materi Al-Quran. Nah, yang mulai dari materi keimanan ini berdasarkan arahan dirjen pada saat itu. Itu sebabnya buku ajar itu mulai dari materi keimanan pada saat itu. Nah, jadi mungkin sambil kita menunggu perubahan, insya Allah pemetaan materi ini kita mulai dari semester ganjil berikutnya ya. Kita mulai dari semester ganjil berikutnya. Untuk sementara kita ikuti dulu pemetaan yang sekarang. Kita ikuti pemetaan yang sekarang supaya kita seragam semua sekolah. Jadi kita seragamkan dari aspek Al-Quran ya untuk saat ini. Sambil kita mulai nanti di tahun ajaran baru, di semester ganjil berikutnya kita akan merubah pemetaan itu. Kita mulai supaya kita sesuaikan dengan buku ajar. Kita sesuaikan dengan buku ajar, sehingga kalau kita tidak sesuai pemetaan dengan buku ajar juga nanti lompat-lompat di buku ajar juga. Nah, jadi mungkin kita seperti itu. Mungkin itu yang pertama. Silakan mungkin ditambahkan Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Disuruh sama Pak Ketua untuk dokumennya, memori tidak cukup, ini pun secara langsung gitu. Nanti kita ambil satu gambar. Tapi kita masih menggunakan RPP yang lama. Pak Ketua minta untuk dokumen. Perilaku ihsan. Sehingga kami mau menyampaikan mulanya tadi karena tidak bijak, karena tadi panggil sopir, mulanya panggil sopir. tetap orientasinya 3 pokok ini. Kembalinya pada kewajiban pribadi dan manusia. Sementara saya menasihatkan tidak. Saya bisa ngelih mendadak. Memang maksud ayat Ini berbeda kan, ini demo pendetanya ketika mau demo bagaimana menggunakan yang baik kepada 3 hal pokok itu. Dua-duanya. Itu sudah betul diperbaiki itu. Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi yang kita sepakati, ya, yang kita sepakati adalah susunan urutan daripada urutan materi, urutan aspek yang kita ajarkan. Yang pertama, masalah konten, ya, masalah konten itu kita kembali kepada kurikulum, Bapak Ibu, ya. Kita kembali kepada kurikulum, karena nanti ini berkaitan juga di KD-KD itu akan berkaitan dia nanti di rapotnya, Bapak Ibu. Ya, jadi oleh sebab itu maka harus sesuai dengan kurikulum. Karena ada beberapa materi, ya ada beberapa materi yang terjadi pergeseran. Ya, ada beberapa materi yang pergeseran.
Contohnya saja, yaitu kalau tidak salah, yaitu bekerja keras kalau tidak salah ya. Itu terjadi pergeseran di kelas 11. Kelas 12 menjadi kelas 11 kalau tidak salah. Jadi ada pergeseran. Jadi yang kita gunakan masalah materi yaitu kita sesuaikan dengan kurikulum ya, kurikulum yang terbaru. Tetapi yang kita susun itu berdasarkan urutan aspeknya ya, urutan aspeknya. Nah, ini yang kita rubah. Itu saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah sekarang sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, yaitu kaitannya bagaimana kita berkaitan dengan administrasi pelajaran ini Bapak Ibu. Ya, jadi kira-kira usulan Bapak Ibu, kalau dia mengusulkannya begini, katanya dengan administrasi pelajaran, jadi nanti acuannya kita ambil di apa namanya di blok MGMP Pendidikan Agama Islam, kemudian validasinya itu kita serahkan ke masing-masing guru, karena masing-masing sekolah itu kan beda-beda Bapak Ibu, keadaannya kan masing-masing beda. Oleh sebab itu nanti yang ada di blok MGMP itu sebagai acuan awal saja Bapak Ibu ya, sebagai acuan dasar saja. Nanti setelah itu masing-masing guru nanti bisa difinalisasi sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Mungkin seperti itu ya, supaya kita tidak capek menunggu finalisasi. Tak jadi kita ngambil ya, kita tidak jadi mengambil administrasi Bapak Ibu. Kalau kita menunggu finalisasi saja. Ya, karena kadang-kadang pertemuan kita kan terbatas Bapak Ibu. Kita nunggu finalisasi, nanti di sekolah banyak kegiatan lagi Bapak Ibu. Jadi lebih baik nanti perangkat yang ada itu kita serahkan di pengelola blok MGMP Bapak Ibu. Nah itu yang ada di blok MGMP itu kita jadikan sebagai dasar kita. Nah nanti masing-masing guru, apakah itu nanti guru yang ada pada satu sekolah itu difinalisasi secara kelompok guru yang ada di sekolah, atau masing-masing guru nanti finalisasi sendiri sesuai dengan sekolah masing-masing. Saya kira seperti itu. Kalau kita finalisasi secara kelembagaan di MGMP, nanti kalau sudah sampai sekolah kan nanti berubah lagi Bapak Ibu. Ya, saya kira mungkin seperti itu ya. Ya. Cuma harus urusan kwitansi ramai aduh. Jadi insya Allah, sesuai dengan kesepakatan awal tadi, insya Allah tahun ajaran baru kita akan sesuaikan pemetaan itu Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain ya. Karena ini berkaitan dengan rapor Bapak Ibu ya, akan berkaitan dengan rapor. Misalnya di kelas 12 ternyata nanti narasinya beda ya, narasinya beda. Kenapa? Karena nanti di pemetaan materi itu beda, nanti akan berpengaruh dia di ya. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu. Ibu Sumarnati mungkin ada yang disampaikan kaitannya dengan tidak ada? Mungkin